cepat sekali sibuk ya. Satu kotor bersama kekuatan di masjid al-markas kita perjuangkan. Tidak sedang sampai karena saat kebangsaan jadi dambaan. Dengan kesederhanaan dan tulus hati beriringan bersama jalan sinari. Kita berdiri bersama cinta jadi dambaan. Luka sekarang ingat tulus hati beriringan bersama jalan sinari. Masa depan kita harmoni bersama. Cinta negara harmoni tercipta. Masa depan cerah penuh cinta. Kita penuh mata. Hanya dua visi nyata. Keumat jalan. Ngobrol terus mata bersama. Kita duduk bersama, aku rasa semangat. Di masjid al-markas, cinta terus tumbuh. Makassar tempat kita bertemu, hari cerah langit biru. Inspirasi di setiap kata, ummatan jembatan bersahaja. Berdoa, catatan, kita tidak sekarang bersama kita terbuka. Kebangsaan jadi bangga. Langkah sederhana niat tulus hati beriringan bersama jalan sinari. Masa kita harmoni bersama. Cinta negara harmoni tercipta. Maka sederhana niat tulus hati beriringan bersama jalan sinari. Masa depan kita harmoni bersama. Cinta negara harmoni tercipta. Masa depan cerah penuh cinta. Bilangkah kita penuh makna. Tak hanya itu tapi aksi nyata. Umat menjalankan bangsa. Terus manfaat tak kenal batas. Suara hati nurani takkan pernah tuntas. Kebangsaan kokoh bersama kekuatan. Di masjid al-markas kita perjuangkan. Tidak segampang kita karena saat kebangsaan jadi dambaan. Bila tulus hati beriringan bersama jalan sinari. Siapa kita berdiri bersama cinta jadi bangga. Langkah tangan ingat tulus hati beriringan bersama jalan sinari. Masa depan kita harmoni bersama. Cinta negara harmoni tercipta. Masa depan cerah penuh cinta. Semoga kita penuh makna. Hanya dua visi nyata. Keumat cinta bersama. Ngobrol terus mata semangat. Tadi sampai lagi ini ada hadir perwakilan beberapa masjid di Makassar untuk melihat kegiatan ini. Ya, sebenarnya ada 20, tapi data belum ada pun saya lihat ada lebih 10 masjid di Kota Makassar. Ini diangkat apa ya? Ya, yang ini belum.
di Al-Markas, kemudian akun media sosialnya Masjid Al-Markas. Iya, live YouTube di radio dan di YouTube Al-Markas. Iya, sama Facebook. Ya, kembali kami sampaikan ke para bapak ibu yang mungkin tidak punya kesibukan di subuh hari ini untuk kita bersama-sama mengikuti ngobras, yaitu ngobrol kebangsaan dan keumatan Masjid Al-Markas yang rutin kita lakukan dulu setiap Ahad subuh, tapi kita coba eh, mengaturnya agar pengelolaannya bisa bernapas. Itu sudah 2 kali dalam 1 bulan. Ya. Baik, mungkin kita bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang kami hormati kedua narasumber dalam ngobras kita hari ini yang mengangkat tema tentang pahlawan dalam spirit Sumpah Pemuda. Yang pertama Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Mustari Bosra MA. Kita juga tahu bahwa beliau sejarawan, ya, dan salah satu unsur ketua di Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan. Yang kedua Bapak Dr. Muhammad Akil Musi, MPD. Dia adalah akademisi, tepatnya di dosen Universitas Negeri Makassar. Juga terima kasih banyak atas kehadiran beberapa perwakilan dari pengurus masjid di Kota Makassar ini, ya, hadir bersama-sama untuk kita mengikuti ngobras, dan ya bisa juga kita katakan ini studi banding, ya. Siapa tahu lewat ngobras ini bisa melahirkan banyak ide, ya, untuk bukan mempengaruhi, ya, menjadi inspiring, ya, inspirasi, ya, bagi pengurus masjid di dalam membuat kajian-kajian atau pengajian. Bapak Ibu sekalian yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu yang hadir di tempat ini, dan juga menyapa para pendengar, karena acara kita ini disiarkan langsung oleh Radio Al-Markas Al-Islami dan juga live secara langsung dari YouTube dan Facebook Al-Markas. Ya, kami menyapa semua Bapak, Ibu, Saudara pendengar, ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Eh, Tentunya tema yang kita angkat ini karena kita berada di antara dua momen besar kebangsaan. Yang pertama, yang lalu 28 Oktober kita memperingati Sumpah Pemuda, dan pada tanggal 10 November ke depan ini kita memperingati Hari Pahlawan. Sehingga oleh tim ngobras mendiskusikan dan merumuskan, lahirlah tema kita hari ini tentang pahlawan dalam spirit Sumpah Pemuda. Untuk tidak banyak membuang-buang waktu,
kita persilahkan kepada kedua narasumber secara berturut-turut, Prof, Dokter. Waktu kita mungkin masing-masing sekitar 15 menit untuk memaparkan kita punya gagasan, pikiran, dan setelah itu kita lanjutkan dengan babakan diskusi. Pertama, saya persilakan kepada Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Mustari Basra, MA. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqillah wal yaqulu qawlan syadida. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati moderator, pemateri, bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta, demikian pula para pemirsa, mendengar di Radio Al-Markas, YouTube dan Facebook Al-Markas. 2 hari yang lalu saya dihubungi oleh Prof. Stari Mustafa minta kesediaan untuk menyampaikan materi pemuda, perspektif pahlawan, perspektif Sumpah Pemuda. Nah, tadi sudah disampaikan moderator bahwa pekan lalu kita memperingati Sumpah Pemuda dan pekan depan ini kita memperingati Hari Pahlawan. Nah, berbicara tentang istilah pahlawan, saya kira di Indonesia ini muncul karena kita pernah berjuang untuk menegakkan atau merebut kemerdekaan yang kalau kita berbicara tentang kaitan Islam dengan penjajahan ini, saya kira sangat jauh ke depan. Bahwa pada zaman kemajuan umat Islam di abad-abad ke-11, 12, 13, Eropa masih gelap. Mereka masih sangat kebelakang dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu mereka mengirim mahasiswa ke pusat-pusat pendidikan Islam, baik di Baghdad sebagai pusat pemerintahan, kemudian ke Andalusia dan ke berbagai pusat-pusat keilmuan lainnya, termasuk di Pulau Sisilia di Eropa. Nah, keadaan kemudian berbalik pada abad ke-16 dan ke-17. Umat Islam karena mungkin tidak terlalu memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan lagi karena sibuk dalam perebutan-perebutan kekuasaan, peperangan, sehingga orang Eropa lah yang kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah mereka peroleh dari umat Islam. Nah, kita di Indonesia ini pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17, kedatangan orang-orang Eropa yang dulunya berdagang
karena ketika itu Malaka, Banten, dan Makassar itu 3 kota yang didatangi oleh orang-orang Eropa untuk berdagang. Nah, satu di antaranya adalah perusahaan dagang Belanda yang kita kenal dengan nama VOC. Nah, dengan politik divide et impera-nya, akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan yang pada umumnya adalah kerajaan-kerajaan Islam. Nah, karena seperti kita ketahui bahwa sebelum kedatangan orang-orang Eropa itu, Islam sudah menancapkan kekuatannya di Indonesia ini dengan membentuk di berbagai daerah kerajaan-kerajaan, apakah itu kerajaan yang tumbuh sendiri dari awal sudah merupakan kerajaan kesultanan, ataupun kerajaan-kerajaan yang kemudian dikonversi menjadi kesultanan seperti kita di Sulawesi Selatan. Nah, VOC yang awalnya hanya berdagang kemudian meningkatkan dirinya untuk berusaha menjadi penguasa, melalui monopoli meningkatkan diri untuk menjadi penguasa. Akhirnya berhadapanlah dengan kerajaan-kerajaan. Nah, disinilah kemudian muncul pahlawan, karena raja-raja yang tidak mau wilayahnya dicaplok begitu saja oleh VOC mengadakan perlawanan. Nah, maka akhirnya terjadi peperangan. Di antara peperangan-peperangan yang terhebat diakui oleh Belanda, saya kira Perang Makassar yang paling lama, paling banyak menelan korban di antara kedua belah pihak. Nah, waktu itu rajanya adalah Sultan Hasanuddin. Kemudian belakangan dianugerahi pahlawan nasional. Di Maluku ada Patimura, di Jawa ada Diponegoro, Pangeran Diponegoro, di Sumatera ada Teuku Umar Imam Bonjol, dan sebagainya. Nah, muncullah istilah pahlawan ini, yang dalam kamus bahasa Indonesia kita kenal sebagai orang yang memperjuangkan kebenaran dengan sungguh-sungguh dan bersedia mati dalam memperjuangkan kebenaran itu. Saya juga mengatakan pahlawan itu dari kata pahala dan pahlawan. Artinya yang banyak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perlawanan ini itu berakhir pada awal abad ke-20. Ketika Belanda sudah dari akhir abad ke-19, 1880-an, VOC sudah dibubarkan dan pemerintah Belanda menjadikan Indonesia ini sebagai bagian atau provinsi dari kerajaan Belanda pada waktu itu. Karena sudah menjadikan provinsi, dianggaplah bahwa semua wilayah yang pernah bersentuhan dengan VOC itu menjadi kekuasaannya. Karena masih banyak yang memberontak, maka pada tahun 1905-06 dihabisilah semua pemberontak itu. Nah, di Sulawesi Selatan ini muncullah berbagai pahlawan, ada Pontiku di Toraja, ada Mesebe dan sebagainya. Itu pahlawan-pahlawan untuk mempertahankan kegiatan Belanda yang disebutnya sebagai verifikasi kekuasaannya di Indonesia ini. Takluklah seluruhnya kecuali Aceh yang masih bertahan. Tapi di luar Aceh, seluruh Indonesia ini sudah, wilayah yang kemudian bernama Indonesia sudah dikuasai oleh
Belanda. Kesadaran akan nasionalisme diawali oleh Haji Samanhudi yang waktu itu merasakan bahwa para pedagang-pedagang muslim tidak mendapatkan kesempatan yang luas, mendapatkan diskriminasi yang semakin hari semakin merosot. Usahanya akhirnya membuat syarikat dagang Islam. Nah, kemudian disusul Budi Utomo 1908. Nah, tapi ya itulah dulu yang berbau-bau Islam agak alergi pemerintah sehingga ketika ditetapkan Hari Kebangkitan Nasional itu merujuk kepada lahirnya Budi Utomo. Padahal Budi Utomo sendiri itu hanya lokal Jawa. Tidak kita temukan fakta bahwa ada di luar Jawa. Syarikat Dagang Islam yang kemudian menjadi Partai Syarikat Islam itu menyebar ke seluruh Nusantara. Jadi dari perspektif sejarah, sebenarnya kebangkitan nasional lebih tepat kalau dimulai dari 1905. Nah, ketika Syarikat Dagang Islam muncul. Nah, tapi itulah, kita lupakan saja itu. Kita sepakat saja bahwa Budi Utomo ini adalah satu tonggak kebangkitan nasional. Nah, sejak saat itu, mulailah pemuda-pemuda, terutama yang terpelajar, yang mendapatkan kesempatan belajar baik di Belanda sendiri maupun di tanah air sendiri, menyadari bahwa perjuangan yang dulunya sebelum kebangkitan nasional bersifat lokal oleh masing-masing kerajaan dan perjuangannya ditekankan bukan pada otak tapi pada otot. Nah, jadi sebelum abad ke-20 perjuangan dengan kekuatan-kekuatan tapi selalu tidak seimbang karena orang Eropa sudah maju dalam bidang ilmu pengetahuan, sudah menemukan senjata otomatis. Kita di sini masih pedang, bambu runcing, tombak dan sebagainya. Nah, maka setelah kebangkitan nasional skema perjuangan berubah. Bukan lagi dengan kekuatan fisik, tapi dengan kekuatan organisasi. Nah, maka mulailah bermunculan organisasi-organisasi. Nah, keagamaan juga muncul, dalam hal ini Perserikatan Muhammadiyah. Nah, setelah itu muncullah persatuan-persatuan muda yang kemudian kongres pertama dilaksanakan pada tahun 1926. Satu di antara keputusannya ialah keinginan mereka untuk mempersatukan organisasi-organisasi kedaerahan itu supaya jangan lagi meniru perjuangan-perjuangan yang bersifat oleh kerajaan-kerajaan. Nah, maka oleh PPI sejak selesai kongres pertama itu dipikirkanlah bagaimana untuk bisa menyatukan ini, apakah dalam bentuk di federasi atau sekali dihapuskan semua jong-jong itu. Kemudian diinisiasilah untuk melakukan kongres pemuda yang kedua. Nah, alhamdulillah kongres pemuda yang kedua ini kemudian menghasilkan apa yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Nah, satu tekad janji untuk satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia. Nah, sesudah itu mulailah kesadaran nasional ini timbul dan bermunculanlah kembali
organisasi-organisasi yang memperjuangkan politik, termasuk Syarikat Islam kemudian semakin mengokohkan dirinya sebagai organisasi politik yang tujuannya ingin Indonesia ini merdeka. Dari tonggak inilah kemudian mengantar kita memperjuangkan kemerdekaan ini melalui organisasi-organisasi, kesadaran-kesadaran dan partai-partai politik. Melalui jaringan-jaringan organisasi, baik itu organisasi politik maupun organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah yang tersebar di berbagai pelosok, disitulah dilekatkan, direkatkan umat ini sadar bahwa kita ini yang pernah dijajah atau yang sedang dijajah oleh Belanda, itu kita adalah bangsa Indonesia. Kesadaran nasional muncul hingga akhirnya datanglah Jepang menjajah kita, dan di masa penjajahan Belanda Jepang yang memang menjanjikan kemerdekaan, disusunlah berbagai strategi-strategi yang akhirnya berujung setelah kekalahan Jepang, Indonesia kemudian memproklamirkan kemerdekaannya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tadi saya membacakan surah An-Nisa ayat 9 yang meminta semua kita ini prihatin kalau meninggalkan generasi yang lemah. Sesungguhnya di sini karena terkait dengan warisan, lemahnya di sini lemah dalam bidang ekonomi, tapi oleh para mufassir kelemahan ini diperluas dalam segala hal. Lemah iman, lemah karena tidak punya spirit juang lagi, tidak mewarisi budaya-budaya kepahlawanan yang sudah dilakukan oleh generasi-generasi kita. Saya kira dalam kesempatan ini wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan apa kita kaitkan dengan spirit perjuangan para pahlawan. Yang pahlawan itu saya kira ciri-cirinya pejuang. Yang diperjuangkan adalah kebenaran, yang waktu masa lalu tentu kemerdekaan, yang masa sekarang tentu mengisi kemerdekaan. Kemudian perjuangannya itu gagah, berani, perkasa. Perjuangannya itu tentang menyerah. Perjuangannya itu seperti semboyang para pejuang yang bisa digumandangkan oleh Bung Tomo misalnya di Surabaya, merdeka atau mati. Artinya memang siap mempertaruhkan jiwa raganya untuk memperjuangkan cita-cita kebenaran, keadilan, kebaikan yang diperjuangkannya. Itu yang dalam istilah agama saya kira disebut sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, spirit yang paling utama saya kira yang perlu kita tanamkan kepada generasi muda sekarang ini termasuk kita adalah spirit persatuan. Karena tidak ada perjuangan yang berhasil tanpa persatuan. Jadi persatuan ini ternyata dalam ajaran agama kita memang sejak dari awal sudah ditanamkan bahwa kita ini sesama umat Islam innamal mu'minuna ikhwah. Islam bersaudara. Kemudian wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kita disuruh bersatu, berpegang teguh pada tali agama Allah dan jangan sekali-kali bercerai-berai, jangan berpirka-pirka, jangan bermusuh-musuhan antara satu dengan lain. Sesama umat Islam. Tidak perlu melihat apa organisasinya, apa aliran pemikirannya. Karena dalam Islam ini memang dimungkinkan kita berbeda.
Nah, kemudian tentu saja persatuan ini bukan hanya di kalangan umat Islam, karena dalam agama Islam diakui bangsaan, diakui bahkan sampai kepada kabilah, bahkan sampai kepada kelompok-kelompok keluarga itu diakui dalam Al-Quran. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min sakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Dijadikan memang berbangsa-bangsa. Jadi nation ini memang dimungkinkan, disokong oleh ajaran agama kita. Nah, makanya tidak perlulah ada satu kesatuan umat Islam yang berlaku di seluruh dunia. Tidak usah saya kira. Dan itu terjadi hanya karena faktor historis saja dan memang kondisi sosial masyarakat pada waktu itu yang menghendaki. Padahal sesungguhnya kesatuan umat Islam itu hanya terjadi pada khalifah pertama, kedua, dan ketiga. Sesudah Khalifah Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah ada kesatuan kekhalifahan di muka bumi ini. Tidak ada. Ketika ada Khalifah Abbasiyah di Baghdad, itu ada Khalifah Umayyah di Eropa, di Spanyol. Nah, ketika sesudah itu runtuh, macam-macam, ada Mughal, ada Turki. Lebih-lebih ketika Turki Utsmani sudah tersebar berbagai kerajaan, kita di Indonesia ini juga tidak ada kesatuan. Di dalam Al-Quran memang balda-balda itu diakui, karya-karya itu diakui. Jadi tidak usahlah kita bermimpi mau menyatukan seluruh umat Islam ini. Biarlah nation-nation ini, kebangsaan-kebangsaan ini hidup. Karena itu kemudian muncul yang seringkali disebut sebagai hadis, padahal kata ahli hadis itu bukan hadis. Hubbul watan minal iman. Nah, yang pasti bahwa semboyan ini sejalan dengan ajaran agama Islam. Ya, saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dari 15 menit saya kira, tapi tidak utuh kalau saya tidak sampaikan secara lengkap seperti ini. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya kira apa yang disampaikan beliau ya banyak yang mungkin nanti kita bisa tanyakan. Tapi sebelumnya izinkan kami menyampaikan selamat datang kepada Kapolres Pemkot Makassar, Bapak Muhammad Syarif, ya, sudah bergabung di sini. Dan jamaah juga sekalian perlu kami informasikan dan nanti ini ada di samping kita minum kopi, minum teh, makan kue, ya ada juga eh, saudara kita Bapak Jusman dari Masjid Berkah Subuh yang akan membagikan kita angin water ya, air sehat untuk kita konsumsi. Baik, selanjutnya ke Bapak Akil Mosi, ya waktunya Pak, maksimal 15 menit supaya banyak waktu kita berdialog. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabil imamil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Yang saya muliakan, kita semua banggakan tentunya Ketua Harian Bapak Sekjen juga hadir, setia mendampingi acara ini. Tentu bil khusus Prof. Mustari selaku narasumber,
Pak Kiai moderator. Suatu ketika Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, "Wahai muridku, apa yang paling berat?" Para murid Imam Al-Ghazali menjawab, yang berat itu adalah gunung, apa dan sebagainya. Tetapi Imam Al-Ghazali mengatakan, sesungguhnya yang paling berat adalah amanah. Nah, ini yang amanah ini yang rasanya yang paling berat ketika saya disampaikan untuk menjadi narasumber dalam acara ngobrol ini. Kalau kita bicara soal kepahlawanan, tentu saya ingin berbicara dalam konteks saya. Karena saya bukan Prof. Mustari yang menghafal semuanya sejak Portugis sampai hari ini. Sejak Portugis, Spanyol sampai terakhir dijelaskan, tentu beda. Saya ingin berbicara dalam konteks pahlawan tanpa tanda jasa. Inilah guru biasa disebut karena saya berasal dari Universitas Negeri Makassar. Makanya saya ingin berbicara dalam konteks pahlawan pada hari ini dan tentunya bagaimana peran pendidikan. Ini karena selaku akademisi Universitas Negeri Makassar, tentu ingin saya berbicara keahlian saya. Sebab kalau saya bicara hadis, bukan keahlian saya. Saya paling mengagumi Andre Gurutta, Sanusi Baco. Saya paling kagum sama beliau. Utiwi Katulutulu. Saya selalu membawa beliau mimpi karena waktu saya kecil, saya masih ingat sekali nasapu-sapu uluku. Saya di Masjid Raya Makassar, kalau tidak salah tahun 70-an, tahun 80-an itu, yang jelas terakhir itu, dia sapu kepala saya. Dia bilang, menjadi profesor, matu anak ya, gitu. Saya itu makanya saya selalu ingat itu, karena waktu saya kecil, makanya saya suka kalau berceramah menggunakan bahasa Bugis, karena saya kagum sama Andre Gurutta. Sanusi Baco Andre Gurutta selalu menggunakan kaidah-kaidah lokal, bahasa ugi ceramai, dan itu saya pakai juga. Menggunakan kaidah-kaidah kearifan lokal. Nah, sapu luku maka ada calon profesor anak-anak ini. Cuma salahnya rupa Andre Gurutta, dia nak ada profesor, maka ini calon profesor ini orang. Makanya sampai hari ini saya juga masih calon profesor. Mustinna ro Andre Gurutta, maka di profesor anak-anak ya. Jadi ku sapu-sapu ki ulu, kalau profesor ku sapu-sapu tuh dapat ada anak kecil, sapulah kepalanya, katakan profesor ini anak. Jadi katakan calon profesor ini. Pak calon tengeng gitu. Ya saya masih lektor kepala ini, belum profesor. Jadi mudah-mudahan itu menjadi inspirasi bagi kita semua, sekaligus mengenang Andre Gurutta, almarhum Sanusi Baco. Suka sekali menggunakan kaidah-kaidah kearifan lokal. Makanya saya juga ingin menggunakan kaidah-kaidah kearifan lokal dalam mendidik anak-anak kita. Karena kepakaran saya adalah profesor nilai budaya. Nilai budaya dalam mendidik anak usia dini. Jadi sekarang ini kalau orang mau jadi profesor, pertama susah sekali hari ini. Karena banyak syarat-syaratnya. Di samping Scopus ada kepakaran. Dulu kan tidak ada kepakaran. Dari mana? Sekarang spesifik. Anda ini profesor apa? Saya profesor nilai budaya mendidik anak usia dini. Untuk itu, selalu saya menyampaikan dalam setiap ceramah saya, perlunya kaidah-kaidah mendidik anak-anak kita, terutama dalam konteks keguruan. Ini penting sekali. Kenapa? Karena ya anak emak buku beda dengan kita dulu. Beda sekali. Kita dulu diajarkan nilai-nilai kearifan lokal yang sangat luar biasa. Maca ki mapatabe, maca ki mapua, semua kita semua. Kalau di Gurutta, kalau kita menyaksikan guru kita ke kiri, kita lari ke kanan. Copok bolanya Gurutta, jadi atapnya guru itu tidak mungkin kita celah. Kenapa? Karena pesan orang tua kita. Makanya kalau konteks kepahlawanan, saya selalu ingat pesan guru saya. Dulu katanya bambu yang diruncingkan, namanya bambu runcing. Yang orang pakai itu yang memusuk. Itu yang digunakan orang
untuk berperang itu namanya bambu runcing. Hari ini yang harus runcing adalah potologmu. Itu kan gitu, pensilmu yang harus runcing. Runcingkan pensilmu, apa artinya? Itu bermakna kedalaman ilmu pengetahuan. Artinya, asikola komadeceng, patandrei pak disengemu, begitu. Itu. Sekolahlah baik-baik. Kita harus betul-betul sekolah baik-baik. Itulah intisari kepahlawanan untuk membawa bangsa ini mengajarkan ilmu pengetahuan. Dulu orang-orang tua kita itu mengajarkan berbagai filosofi, kaidah-kaidah. Misalnya kaidah persatuan. Kaidah persatuan saya selalu tidak pernah lupa. Itu harus saya hafal. Yang pertama adalah mabulo sipatang, mali siparape, rabba sipatokong. Itu luar biasa, itu selalu saya ingat. Mabulo sipatang artinya bersatu, mali siparape artinya kalau ada temanmu yang hanyut, maka selamatkan. Kalau ada yang tersangkut, maka lepaskan. Mabulo sipatang, mali siparape, malilu sipakainge. Kalau ada yang hilang, ingatkan. Itu. Jadi hari ini coba kita lihat. Dalam konteks persatuan bangsa, maaf, saya pernah mengatakan, andaikan bisa diubah ini undang-undang, kembalikan pilkada di dalam konteks pemilihan DPRD. Karena pilkada secara langsung, rupanya lebih banyak negatifnya. Kenapa? Karena kita bercerai-berai. Mana hoax, mana berita-berita. Coba lihat hari ini, betapa banyak berita-berita beredar. Berita-berita hoax. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ini kan fatabayyanu, apik diriki. Jadi kalau kita mendengarkan berita, berpikirlah. Tempatkan sesuatu secara dengan akal sehat. Timbang-timbanglah. Sebelum disebarkan, sebelum disampaikan. Anak-anak hari ini, napi motok mah HP ini. Baru bangun dia sudah HP. Kita mana pernah ini mah HP. Ini riolo mapagoli maki. Hari ini anak-anak itu main HP, baru bangun, sampai tidur kembali. Betapa banyak informasi-informasi baik yang positif dan tidak sedikit yang negatif yang disaksikan oleh anak-anak hari ini. Maka lihatlah banyak kejadian-kejadian yang luar biasa, bahkan tidak masuk dalam konteks akal sehat. Karena ada guru yang melakukan hal yang tidak senonoh terhadap muridnya. Yang luar biasa diajari kita, matandre siri, patandrei sirimu. Ini sampai hari ini tuh betul-betul itu rasanya itu membekas sampai pada hari ini. Makanya saya dalam konteks pendidikan itu bagaimana supaya mengajarkan anak-anak filosofi untuk menggali kembali kearifan-kearifan lokal. Sipaka tahu, sipaka raja, sipaka masing-masing. Ya ini kan harus diolah kembali. Bagaimana menciptakan satu uhuwah Islamiyah, innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwah. Jadi uhuwah Islamiyah yang berlandaskan pada apa yang telah disampaikan orang tua kita dulu. Ini banyak kita lupakan. Sipaka tahu, sipaka masing-masing, sipaka raja. Ini semua serekana panggaukan. Maro ada, aro gau. Saya sekata antara ucapan dan perbuatan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Ini qawlan sadida. Ini maknanya adalah sekata antara ucapan dan perbuatan. Mageteng, malempu, ada tongeng. Ini penting sekali diajarkan kepada anak-anak kita untuk menggali kembali. Sebab konteks kepahlawanan itu yang rasanya hilang dalam suasana milenial hari ini. Karena kita sudah berada dalam konteks yang milenial, maka nilai-nilai kearifan lokal itu sudah terkikis. Makanya semangat-semangat yang tadi saya sampaikan, itu sepertinya juga sudah perlu diolah kembali. Supaya kita menghadirkan kembali pahlawan-pahlawan dalam konteks lokal, dengan tidak mengabaikan konteks nasionalisme kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Ini perlu kembali kita olah. Kenapa? Karena sekarang ini orang suka sekali misalnya saya juga kalau menyaksikan perdebatan, kemarin saya menyaksikan beberapa perdebatan di pilkada, lo nimitasi Andre Bale, bahkan saling mempermalukan. Ini kan yang seperti ini sudah memecah sebenarnya anak-anak yang menonton itu, anak saya yang menonton, dibilang begini ke calon pemimpin, Pak, kan gitu, padahal dia baru SD. Makoro kan asa rotanjana, roko nasa koloi manca bupati tahu
Tidak, nah, itu pemimpin itu orang-orang terpilih, orang-orang yang baik. Tetapi karena diberikan satu wadah untuk mereka berdebat, mungkin tidak bermaksud saling mempermalukan, tetapi ucapan-ucapan itu sudah jauh dari konteks yang seharusnya diajarkan kepada anak-anak kita. Waqulu qaulan sadida, kaulan karima, kaulan baligha. Ini sudah jauh itu konteksnya. Makanya perdebatan. Saya pernah membaca dan saya kira di sini banyak guru saya, banyak al-mukarram, bahwa yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras di dalam berdebat. Itu yang paling dibenci Allah, itu orang yang paling keras berdebat. Dan yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang menghindari perdebatan meskipun dia paham tentang apa yang diperdebatkan itu. Makanya hari ini kalau mau berdebat, merdeka Pak. Merdeka. Apa yang diperdebatkan? Pilkada. Apalagi di warkop. Si kaca si kaca mineli kopi, satu kelas dibeli kopi, didiskusikan dari pagi sampai sore. Rugi Pak Balu kopi. Itu satu kelas itu. Satu kelas membicarakan pilkada, mulai dari Sulawesi Selatan bahkan sampai ke Aceh didiskusikan. Masya Allah. Nah ini yang saya maksud adalah bagaimana supaya kita kembali itu. Biarlah urusan, saya berpikir, mungkin perpikiran saya bukan pikiran seorang akademisi. Saya bilang kembalikan saja itu pemilihan gubernur, pemilihan bupati ke DPRD. Alenatona si Andre Bale. Palisungan ni Goro, pesan ni Alenatona Hamisengi. Karena dulu kita tidak seperti ini. Sekarang Pak, dia sewa ada stampe bolata. Dia pasang spanduk, ini macam-macam di rumah. Kan banyak nih rumah-rumah sekarang, itu dipasangi spanduk pilkada. Banyak rumah sekarang Pak. Tanya ada bola aja ya. Padahal orang tua kita dulu, jangan aja nasi jamu tanya aja makmu ya. Kan gitu. Kenapa runcingkan pensilmu? Makanya orang dari kampung, karena kita semua yang dari kampung, dari Bode, dari mana, dari Pindrang dan lain sebagainya, kita tuh diajari memang dari awal, jangan kerjakan ini. Psikolog komadecing, supaya kamu jadi profesor. Wadi komanceji guru matandre. Makanya itu kaidah matola palallo dalam konteks orang Bugis Makassar itu melebihi prestasi orang tua kita. Itu yang selalu menjadi semangat kita. Kalau orang tua kita guru, maka kita menjadi dosen. Alhamdulillah, saya matola palallo apa? Karena bapak saya guru, saya dosen. Bapak saya dulu pensiun 3D, saya sudah kerugian 4. Nanti matola palallo selesai. Jadi saya sudah memenuhi janjiku sama orang tua. Ya, wahai orang tuaku, saya ke Makassar memenuhi janji. Matola palallo. Dan itu yang selalu kita jaga. Dan alhamdulillah, meskipun kita demonstran dulu, tetapi tetap kita menjadi calon profesor. Padahal dulu kita demonstran. Demo tonjaki di DPRD. Tapi memang karena ada satu nilai yang kita junjung tinggi, si pakasiri, jangan ngajak muani pada merupakan itu yang kita jaga sampai hari ini. Makanya kita tidak pernah berkelahi. Kenapa? Karena pesan begitu mendalam, pesan orang tua. Mudah-mudahan insya Allah dalam konteks kepahlawanan dan sumpah pemuda. Jadi kalau sumpah itu bahasa Ugina tanroh, mat tanroh, artinya bersumpah, berjanji kepada diri sendiri terutama dan berjanji kepada Allah. Ini yang paling utama, berjanji kepada semua makhluk untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah ini, jadi sudah beberapa ayat Jami saya bicara ayat karena sudah disampaikan oleh Prof. Mustari, tetapi saya kira yang terpenting adalah bagaimana mengembalikan etos kepahlawanan untuk menjaga anak-anak kita ini, menjaga uhwah, menjaga persatuan, menjaga toleransi kita, sehingga insya Allah dengan kaidah-kaidah ini bisa kita lebih memperbaiki kualitas bangsa ini. Saya kira tidak terlalu banyak yang saya sampaikan. Demikian untuk sementara, mudah-mudahan dalam sesi dialog nanti kita bisa lebih banyak untuk kita bicarakan dan berkembang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira sebelum matahari naik, kita buka sesi pertanyaan dari kiri kanan kalau ada. Ada anak muda dulu, Ibnu siapa namanya ini? Ibnu Hajar, Prof. Mir Alam, ada di sebelah sini. Oh ya, sana ya. Nanti terserah Bapak berdua yang mana yang ke sana dulu, ke anak muda dulu, wakili generasi muda. Oh, Prof. Sigit di tengah. Ya. Insya Allah kita tampung semua dulu, baru dijawab sekaligus. Singkat, padat, jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Ibnu Hajar.
Pertanyaan pertama langsung saja bahwa ini bentar pertanyaan atau langsung minta konfirmasi dari Prof. Bicara tentang sejarah bahwa dari dulu, dari kecil, kita selalu terstigma dalam pikiran kita bahwa Indonesia itu dijajah selama 350 tahun. Tapi setelah membaca beberapa literatur, yang selalu kita baca itu tentang perlawanan, ya. Apakah betul, ya, atau apakah benar, ya, Indonesia itu dijajah selama 350 tahun? Karena kalau kita lihat, ya, bahwa perlawanan itu ada yang mengatakan selama 10 tahun, jadi 10 tahun setelah datang VOC, itu sudah ada perlawanan. Ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa Indonesia dijajah itu selama 10 tahun saja, selebihnya itu adalah perlawanan. Atau ada yang mengatakan sampai 30 tahun. Jadi 320 tahun itu adalah perlawanan bangsa Indonesia kepada para penjajah, entah itu VOC atau Portugis dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kepada narasumber yang kedua adalah ini kegelisahan kita bersama bahwa ya maupun baik itu yang kita nonton di TV atau di media sosial bahwa ada ini berbicara tentang pendidikan, Pak. Ini keresahan saya juga karena saya baru tinggal di daerah utara ini, ya. Itu menyaksikan betul bagaimana anak-anak itu tidak bisa membaca, Pak. Sampai kelas 3 SD itu tetangga saya banyak yang belum bisa membaca, ya. Kalau ya ada bapak mengatakan kelas 6 ada yang sudah SMP tidak membaca. Nah ini dari ya calon pakar pendidikan, ya. Apakah ini memang dampak dari Merdeka Belajar, ya? Atau memang ya kalau dikatakan bahwa hilang M-nya, ya berarti mereka belajar bukan lagi merdeka belajar, ya, hilang D-nya, ya, ya. Jadi bagaimana menurut Bapak tentang fenomena seperti itu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Prof. Alam lanjut ke situ. Nanti panitia supaya tidak lompat-lompat. Nanti setelah itu ke Prof. Asikin nanti begitu kan ya supaya mudah. Ya, silakan. Izin berdiri juga nanti karena masih merasa pemuda. Iya. Yang penting lututnya tidak sakit, Prof. Iya. Iya. Saya kira tema kita menarik karena memadukan dua peristiwa Sumpah Pemuda dan pahlawan. Ya. Sejarah adalah referensi untuk menata masa depan. Dan sejarah yang paling valid larai bapi apa yang ada di dalam Al-Quran. Termasuk siapa sih itu pemuda dan bagaimana karakter pemuda yang terungkap dalam Al-Quran. Saya temukan Prof 4 kali diulang dalam Al-Quran. Yang satu bersandar pada Ibrahim, kemudian yang kedua bersandar pada Nabiullah Yusuf, yang ketiga pemuda yang masuk di Gua Kahfi, Ashabul Kahfi. Nah, saya kira ini bisa menjadi referensi untuk bagaimana menata pemuda masa depan. Ya. Dan itulah yang diperhatikan oleh Rasulullah. Apa yang dilakukan selama umur kepemudaannya itu. Nah, kita di Indonesia ini sudah membatasi umur pemuda. Jadi Pak Prof Asiki tidak masuk lagi itu Prof. Karena itu umur 16 sampai 30 ya yang masuk pemuda. Tetapi usia produktif itu kan 15 sampai 64. Insya Allah kita masih masuk di situ. Nah, sebaran umur di Indonesia itu 25% pemuda. Tetapi kalau kita lihat berapa persen menganggur, 5, sekian persen. Nah, inilah persoalan. Ya, persoalannya tadi akhirnya fokus ke kearifan lokal itu. Karena apa yang menata cara pandang perilaku kita, apakah sikap dan perilaku politik, ekonomi, dan lain-lain, itu adalah buah dari pendidikan. Sehingga saya katakan begini, menjajah pikiran jauh lebih fatal dampaknya dibanding menjajah fisik. Kita sudah berapa tahun merdeka, 70 tahun lebih, merdeka dari penjajahan fisik, tetapi kita tidak sadar, mohon maaf. Kita terjajah pikiran kita mulai 1967.
semua hampir kurikulum diatur oleh UNESCO. Disinilah perjuangannya organisasi Islam, termasuk Hasyim Asy'ari, mempertahankan kemandirian pendidikan dengan pesantren. Karena dia sudah sampaikan, kalau ini yang terjadi, di masa yang akan datang, akan terjadi begini. Dikotomi pendidikan yang menghancurkan kita. Lenya mana nih ya roh-roh, ya roh apa ya, ya urapimu apa? Dua itu riala sapo, ngana pa nasa belo kanukut. Dua mi kalau mau sukses, ungana pa nasa lempuk. Itulah yang dibawa Rasulullah. Yang kedua adalah facing kesucian jiwa dan kesucian lingkungan. Ini yang menjadi pemikiran kita. Mari kita berjuang 6 abad Islam tadi, maksudnya yang disampaikan tadi Prof itu dari sejarah. 6 abad Pak. Tidak terdikotomi 147 ilmuwan hebat masa lalu di masa itu. Disitulah Al-Biruni, disitulah Ibnu Sina. Tidak terdikotomi inspirasi ilmu yang berkembang bersumber dari kitab suci. Sehingga yang terakhir, mari kita berjuang membebaskan diri dari penjajahan pikiran. Salah satu solusinya, bungkuslah ilmu-ilmu politik, ilmu yang berkembang, bungkus dengan dua referensi ilahi, kearifan lokal. Insya Allah 2045 Indonesia akan betul bangkit, kembali peradaban. Saya kira hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ke Prof. Askin, silakan. Menikah. Lanjut aja di tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semua Pak Musri Prof ya, dan Pak Akil Musik. Sekalian, sangat menarik sekali kita punya diskusi pagi ini. Dan sudah diawali tadi, anak muda kita dengan Profesor Mir tadi itu, saya cuma ingin menyambung sedikit masalah pendidikan. Saya kira memang sangat penting sekali, sangat prinsip untuk kita kembangkan atau meneruskan melalui pendidikan semangat Sumpah Pemuda tadi itu. Profesor Mustari Bosta sudah menyinggung tadi itu masalah persatuan. Tapi ada sepertinya nilai-nilai yang kurang berkembang, sehingga perlu kita cari apa yang salah di situ, apa yang salah di situ. Apakah pendidikan kita yang tidak kita perkerapkan dengan sempurna, sampai-sampai kita punya kondisi atau keadaan generasi muda kita ini sangat mengkhawatirkan. Mungkin juga program-program dari pemerintah yang tidak sejalan dengan semangat Sumpah Pemuda tadi itu. Yang dikatakan ada condong lemah, ada kurang bersatu dan sebagainya. Tapi saya kira memang lembaga-lembaga yang berkaitan ke pendidikan bukan saja dengan pemerintah, apakah itu Muhammadiyah, apakah itu NU, mungkin ada hal-hal yang tidak tersalurkan melalui pendidikan yang sesungguhnya. Saya ingin ambil contoh yang ekstrim ini. Akhir-akhir ini ada informasi program pendidikan di media sosial ya. Ada Menteri informasi digital. Saya sangat khawatir di situ. Komdigi. Saya sangat khawatir di situ. 2 minggu ini saya amati itu ada berita yang sangat berbahaya sekali. Masalah kepemudaan, semangat pemuda, karena di situ dipamerkan, dibicarakan bagaimana perbuatan terlarang antara dua insan yang berbeda itu berlaku dan disiarkan secara besar-besaran. Dan caranya menyampaikan menarik itu. Semua orang akan tertarik dari berita ini. Bagaimana caranya berhubungan antara dosennya dan mahasiswa yang saya singgung tadi, antara teman-teman mahasiswa, antara anak dengan orang tua, banyak jawaban yang sangat jelek sekali itu berita itu. Nah, saya kira itu perlu kita ada usul agar kita ini berita ini jangan diteruskan ini informasi ini. Harus kita hentikan ini informasi yang demikian ini. Sangat berbahaya sekali itu. Karena informasi itu semua orang tertarik mengikuti berita itu. Saya ikuti, wah ini memang menarik. Tapi caranya itu, katakan jangan disiarkan ini, bukan dicontoh. Tapi ternyata itu mesti dicontoh itu, karena itu sangat caranya menyampaikan demikian rupa. Dia katakan, ini diikuti jutaan orang itu. Bayangkan itu. Cara itu, hubungan terlarang antara laki dan perempuan.
Apakah itu mahasiswa, apakah itu anak muda, apakah itu orang tua, semua dikemukakan di situ. Itu yang saya kira sehingga melalui pendidikan itu ya, sehingga Profesor Mir tadi itu perlu kita programkan dengan baik melalui lembaga swadaya masyarakat ataukah informasi ini dihentikan sama sekali itu. Dulu waktu saya mahasiswa itu saya pelajari itu membaca saja yang perbuatan yang terlarang itu sudah jarang itu ya tentang gambar-gambar yang porno itu diancam hukuman. Ini sekarang bukan lagi diancam hukuman, bukan lagi sudah di besar-besaran dikemukakan itu. Dan saya kira publik di sini sudah melihat bagaimana itu berita itu merangsang orang membacanya itu. Saya sebagai 79 tahun, saya juga merasa, saya baca berita ini dan menarik untuk kita itu terus. Dan sangat berbahaya sekali itu. Mungkin itu perlu diprogramkan apakah lembaga kita ini, Al-Markas ini meminta supaya dilarang itu berita-berita begitu itu apakah lembaga-lembaga pendidikan organisasi ormas itu Muhammadiyah ya NU memberikan suatu gerakan bahwa jangan disiarkan yang demikian ini. Barangkali itu perlu kita kemukakan sehingga semangat Sumpah Pemuda ini betul-betul kita implementasikan dalam generasi kita ini. Sehingga generasi kita ini betul-betul berkualitas dari waktu ke waktu ya berkualitas apa Targetnya Pak di situ. Bisa berdua tadi. Yang penting singkat Pak ya. Yang sampingnya juga baju coklat nanti kalau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Sekarang kita tergantung penggunanya. Saya membaca keluarga Hafiz ada anaknya lebih 10 orang. Ternyata kuncinya mereka tidak punya HP, tidak punya handphone di rumahnya. Jadi bisa kita bayangkan dampak negatifnya itu elektronik. Baik, berbicara politik, satu yang menggelitik sampai sekarang semenjak saya sekolah hingga selesai kuliah adalah anggapan bahwa tidak bisa jadi presiden kalau bukan orang Jawa. Apalagi namanya kalau tidak pakai O. Ini yang menggelitik bagi saya. Meskipun faktanya memang Pulau Jawa itu adalah wilayah terbesar. Tapi saya selalu diskusikan di kampus itu, saya selalu membayangkan atau mengusulkan bagaimana kalau kita buat sistem semua provinsi yang ada sekarang ini, di mana jumlahnya kurang lebih 38, mempunyai peluang yang sama dengan cara kayak format Piala Dunia misalkan. 5 tahun sekali provinsi itu mempunyai hak untuk mengusulkan calon. Jadi secara NKRI memang terasa bahwa memang semua provinsi punya peluang putra-putri terbaiknya menjadi calon presiden. Sehingga nanti ke depannya di masa-masa yang mendatang tidak ada anggapan lagi bahwa orang Jawa baru bisa jadi presiden. Jadi saya mengusulkan apakah boleh kita sebagai akademisi atau politisi mempunyai format memberi peluang yang sama kepada provinsi yang ada di Indonesia sehingga anggapan bahwa cuma orang Jawa yang bisa jadi presiden. Jadi saya membayangkan ada sistem yang bisa membuat regulasi seperti itu. Misalkan tahun ini Provinsi Sulawesi Selatan misalkan di tahun 2030 yang menjadi calon presiden sehingga provinsi yang lain berbondong-bondong ke Sulawesi Selatan untuk menggodok mencari calon presidennya sehingga itu tertib ke depannya. Piala Dunia saya Pak itu sampai 10-15 tahun sudah ditahu siapa tuan rumahnya. Harapan saya hanya itu, apakah boleh kita membuat sistem seperti itu memberi ruang yang sama kepada provinsi yang ada di Indonesia sehingga anggapan bahwa hanya orang Jawa yang bisa jadi presiden itu bisa kita hilangkan. Mungkin itu saja Pak. Iya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Pita ya. Singkat Pak silakan. Ya, terima kasih banyak Pak. Saya bertanya kepada narasumber yang kedua. Ada istilahnya tadi Bapak, cingkan pensilmu. Jadi kalau kita kembali kenangan ini bahwa ada istilahnya orang tasawuf cari, menemukan dan mencari. Kalau tadi Bapak baca ayat di surat Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun bibana'in fatabayyan. Tapi saya ingin lanjutkan ayat ini Pak, ini juga perjuangan Pak.
wa'lamu anna fikum Rasulullah la yuti'ukum fi katsirin minal amril anid. Ketahuilah Allah dan Rasulmu. Jika engkau mengikutinya, maka kamu termasuk pahaya. Ayat di sini menurut orang awam tidak ada harapan. Tetapi di dalam ayat ini, walakinnallaha habbaba ilaikum liman, orang seperti itu diberikan keimanan yang kokoh dan diberikan wasayyanahu fi qulubikum. Ketika kita ingin memaksud seperti ayat ini, bagaimana caranya supaya kita ini berjuang terus untuk menjadi orang-orang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Inilah Iya. yang saya bertanya. Terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya saya kira sudah ya. Sudah cukup terwakili 5 penanya. Silakan Prof. Mustari Bosra, ada O-nya. Insya Allah bisa jadi presiden. Ya. Silakan. Terima kasih atas respon Bapak-Bapak. Tidak ada Ibu. Stigma bahwa kita dijajah 350 tahun itu secara historis tidak berdasarkan. Nah, jadi pernyataan ini diukur ketika Cornelis de Hoffmann pertama kali masuk ke Indonesia. Nah, di tahun 1600 sekian, itu yang diukur sampai ke tahun 1945. Tapi seperti saya sampaikan tadi bahwa wilayah yang didapati oleh VOC pada waktu itu adalah wilayah dari kerajaan-kerajaan Islam. Dan ada juga beberapa kerajaan-kerajaan yang belum Islam. Nah, kita di Sulawesi Selatan ini bahkan sesudah perjanjian Bungaya itu kita belum diperintah secara langsung. Nah, Belanda pada waktu itu wilayahnya hanya di Rotterdam. Nah, jadi hanya dalam benteng saja yang dikuasai. Di luar benteng itu masih dikuasai oleh kerajaan Goa dan Talok. Nah, makanya di tahun 1905 ada perang klasifikasi. Perang untuk menaklukkan semua wilayah. Nah, sesudah itu, nah barulah pemerintahan Belanda yang pusat di Rotterdam itu menjangkau sampai ke kerajaan-kerajaan kecil. Nah, dibentuklah kerajaan-kerajaan kecil itu diangkat sebagai kepala distrik, di bawah kontroler, khususnya. Jadi tidak betul bahwa kita. Kemudian dari Prof. Mir Alam, dalam Al-Quran kata yang berarti pemuda dalam bentuk tunggal dan jamak itu 10 kali. 10 kali. Yang tunggal itu qalu sami'na fatan yaskuruhum qala lahu Ibrahim. Nah, ketika para pemuka-pemuka tentaranya Namrud pada waktu itu melihat patung yang mereka sembah itu sudah hancur, bertanya, siapa yang menghancurkan ini? Para masyarakat waktu itu, saya mendengar bahwa ada seorang pemuda yang memang selalu memperbincangkan itu, mencela-cela itu perbuatan-perbuatan kita menyembah. Saya kira dia itulah. Yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim. Kemudian innahum fityatun amanu billah wa zidnahum huda dalam surah. Ini untuk Ashabul Kahfi yang untuk jamaknya. Jadi kalau kita melihat ciri-ciri dan spirit para pemuda itu, memang itu tadi
Ya, jadi dia berjuang sungguh-sungguh, beramar ma'ruf nahi mungkar, kemudian rela mati, rela tidak mendapatkan fasilitas apapun juga, tidak mempan diiming-iming jabatan, diiming-iming apa, saya kira seperti prinsipnya pemuda Nabi pada waktu mengawali dakwahnya, walaupun kamu letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, saya tidak akan berhenti melaksanakan perjuanganku ini. Jadi ada semangat juang yang begitu tinggi, kemudian ada konsistensi, ada istiqomah yang lebih baik mati daripada meninggalkan perjuangan itu. Saya kira itulah yang prinsip-prinsip dari pahlawan itu yang mungkin ya sudah jarang dicontoh oleh generasi-generasi kita ini. Saya kira kalau kita diiming-iming jadi menteri, jadi apa, saya kira semangat juang kita akan menjadi luntur juga. Kalau pahlawan ini tidak akan mempan. Di ultimatum harus menyerah, di ultimatum malah justru membuat semangat Bung Tomo semakin berapi-api. Ya, itulah pahlawan yang memperjuangkan kebenaran, keadilan, kebaikan tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal menyerah, dan berjuang mempersiapkan lebih baik dia mempertaruhkan jiwa dan raganya. Kemudian memang semangat-semangat juang yang dari pemuda-pemuda yang disebutkan dalam Al-Quran itu, seperti Nabi sendiri, ya Nabi itu sebenarnya tadi dibicarakan ada yang menyinggung tentang pengangguran pemuda. Dalam Islam itu sebenarnya tidak ada orang yang boleh menganggur. Karena Pak Itaku diatis sholat fantasyiru fil ard wabtagu min fadlillah. Nah, memang kesalahan kita para ustadz, para mubalik, menyampaikan bahwa Nabi itu orang miskin. Seringkali itu kesalahan kita. Padahal itu bertentangan dengan fakta sejarah dan bertentangan dengan Al-Quran. Jadi Nabi itu mestinya kita publikasikan bahwa beliau itu orang kaya. Nah, wa wajadaka a'ilam fa'agna. Nah, dia Allah mendapati Nabi itu miskin, lalu dia membuatnya jadi kaya. Sejak pemuda sudah kaya. Nah, masih usia belasan tahun sudah berdagang antar negara. Sudah ikut rombongan. Karena kekayaannya itulah, sehingga dia bermitra dengan orang kaya. Malah mana ada orang yang bisa bermitra dengan Yusuf Kalla kalau tidak hampir sejajar dengan Yusuf Kalla, tidak mungkin. Khadijah bermitra dengan Nabi itu karena Nabi juga orang kaya, sudah agana. Nah, maka ketika dia melamar Khadijah, uang panaiknya tidak main-main. Kita di sini seratusan sudah dianggap sudah tinggi. Nabi itu memberi mahar kepada Khadijah tidak di bawah 5 miliar nilainya. Sekarang 100 ekor onta merah ditambah dengan emas sekian dinar. Jadi memang sudah kaya itu Nabi. Ya, saya kira ini para pahlawan-pahlawan seperti itu harus kita warisi semangat juangnya, semangat untuk mensejahterakan diri, mensejahterakan masyarakat. Saya kira makin banyak, makin kita berhasil dalam bidang ekonomi, makin banyak peluang untuk beramal. Saya kira lahirnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu karena ada orang yang iri kepada orang yang kaya, karena dia bisa salat, bisa puasa seperti kita, tapi dia bisa membangun masjid yang kita tidak bisa lakukan. Karena saya mengatakan untuk mengimbangi itu, sebutlah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, tapi orang kaya juga pada akhirnya baca juga itu. Nah, sehingga tidak terkejar memang. Kemudian mengkhawatirkan generasi kita mendatang ini dengan kemajuan ilmu pengetahuan, saya kira kita semua menyadari
Dan saya kira itulah perhatian dari Al-Quran menyampaikan kepada kita, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa. Yang paling mengkhawatirkan itu saya kira kita khawatir terhadap keimanannya, terhadap akhlak tingkah lakunya, terhadap itu tadi. Saya lupa tadi bahwa pemuda yang pejuang-pejuang itu pada umumnya memiliki sifat yang melekat pada seorang nabi. Jadi dia itu al-amanah, al-amin, dia itu as-siddiq, dia at-tabligh, dan dia cerdas, pintar, fatona. Jadi orang-orang pejuang-pejuang ini, para nabi, para apa itu melakukan sifat yang seperti itu. Saya kira sifat-sifat seperti ini yang diwarisi oleh para pahlawan. Pahlawan, dan ini yang perlu kita wariskan kepada generasi muda kita. Kemudian tanggapan Presiden Arus Jawa itu secara faktual memang mereka 62% dari penduduk Indonesia ini. Kita di luar Jawa ini hanya 38%. Jadi kalau memilih secara langsung memang mereka yang terpilih. Tapi bagaimana mengubah sistem tergantung pada anggota DPR. Apapun bisa diubah oleh DPR. Kalau kita mau seperti itu, disebarluaskanlah ide-ide ini kepada anggota DPR. Begitu dia bersidang mengubah bahkan undang-undang dasar, dia bisa ubah kalau persetujuan dari DPD. Ya, jadi ya saya kira itu yang ditujukan kepada saya. Terima kasih. Terima kasih. Kembali kepada Lanjut ke silakan. Iya, terima kasih. Saya ingin merespon dua yang ke saya. Dulu orang tua kita seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Mir itu adalah dua Miriala Sapur lempu ini. Jadi memang kejujuran yang pertama kali itu yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Baik, jadi sekaligus merespon pertanyaan wasayyana lahu al-iman wasayyana lahu fi qulubikum. Jadi memang iman itu di dalam hati itu harus kokoh itu, apapun keadaannya. Makanya di dalam Al-Qur'an ada satu surah namanya surah Al-Ankabut. Itu ada satu ayat kedua dikatakan ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi situ dikatakan apakah manusia mengira bahwa dia beriman dan lantas tidak diuji? Pasti kita diuji. Jadi perjuangan kita ini pasti akan senantiasa diuji. Makanya Al-Ankabut itu bermakna lawak-lawak. Itu laba-laba kan lawak-lawak. Jadi ada orang itu imannya laksananya auhanal buyuti labaitul ankabut. Jadi imannya padami lawak-lawak cicak disapu sudah selesai. Ya kalau kita tidak kuat pondasinya, mentalitasnya anak-anak kita itu gampang rapuh. Coba hari ini kita lihat. Dulu mana pernah kita itu tahu pemilihan bupati waktu kita sekolah, tidak ada itu kita tahu itu. Tapi hari ini anak-anak diambil KTP-nya, itu kan sebenarnya politisasi itu gitu. Jadi anak-anak bukan diajarkan politik, tetapi dimanfaatkan suaranya kan gitu ya. Jadi dipolitisasi anak-anak kita. Dan itu anak-anak kita tentu akan mengalami degradasi moralitas, mentalitas yang sesungguhnya itu sudah setengah mati kita ajarkan kepada anak-anak. Jadi anak-anak kita sudah ajarkan tentang geteng, lempu, adatongan, dan berbagai hal-hal yang positif. Tetapi pada akhirnya ketika pendidikan masuk itu merusak mereka, merusak mental mereka sehingga dia menjadi seperti kapitalis dan lain sebagainya. Dan mereka cenderung berpikir yang penting ada uangnya kan gitu. Yang penting ada sesuatu yang dia dapatkan. Tapi dulu kita diajarkan bagaimana supaya menjaga iman ini, menjaga akhlak
akhlak karimah ini, menjaga akidah, menjaga sifat-sifat karakter kita, itu selalu menjadi pesan-pesan. Sehingga kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, ini yang menjadi perisai kita. Sayyana lahu al-iman iman ini selalu ada fi qulubikum, di dalam hati kita ini. Meskipun apapun jabatanmu. Kan sekarang ini kan gampang orang. Begitu misalnya wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ini diuji manusia dengan dua keadaan. Keadaan yang pertama kalau baik. Banyak orang kalau diuji dengan kebaikan tidak lulus. Tapi begitu diuji dengan keburukan baru lulus. Misalnya kalau dia diberikan hal-hal yang negatif, itu biasanya ingat kepada Allah, maka ada boleh panggala talamane ya. Ya Pak anu aja. Makan api di bola anu kebakaran rumahnya, maka ada boleh panggala taala ya. Dia jatuh miskin, maka ada boleh panggala taala ya. Sesuatu yang negatif itu malah kita berpikir positif kepada Allah, tapi begitu kekuasaan tapatannya boleh Allah Ta'ala, maka dia minasa berusaha ya. Ini kan sebenarnya lakanude. Di dalam Al-Quran itu ada satu surah namanya Al-Adiyat. Al-Adiyat itu menceritakan tentang kuda perang. Ini kan kuda perang ini artinya di dalam kehidupan kita ini sesungguhnya kita itu selalu berperang, tetapi perang kita itu beda dengan konteks dulu. Makanya waktu selesai perang Badar, salah satu perang besar, itu Rasulullah menyampaikan kepada sahabat dikatakan bahwa ini perang kecil ini ada perang yang lebih besar. Apa yang lebih besar? Melawan hawa nafsu. Dan inilah hari ini itu perang kita adalah bagaimana melawan hawa nafsu. Dan di dalam peperangan ini engkau dihasil lakanude. Innal insana li rabbihi lakanud. Iro teman-teman, pantasan ko nariki galar, napakilah lakutu, la kurang ajar, la sikke. Engkau mana tuh gelar na teman-teman? Ternyata di Al-Quran ada satu gelar manusia yang tidak mensyukuri nikmat Allah, diberikan sesuatu yang luar biasa kepada Allah dan lupa kepada Allah, maka digelari dia lakanud. Sesungguhnya ada manusia itu bergelar lakanude. Tanya lakutu, lakanude. Kenapa? Karena diberikan berbagai macam nikmat, tetapi dia tidak tahu memanfaatkan nikmat ini. Makanya dalam kontes sekarang ini, kita semua menjadi pahlawan-pahlawan, paling tidak menjadi pahlawan diri sendiri, atau pahlawan keluarga, bagaimana kita memperbaiki mentalitas anak kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Mir tadi, bahwa perang kita sekarang ini, pendidikan kita ini banyak dikuasai oleh produksi-produksi asing. Di pendidikan UNESCO, Merdeka Belajar, mereka belajar, kan macam-macam konteks itu yang disampaikan tadi. Sehingga kalau kita tidak berpegang teguh kepada tali Allah, tali Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala ini, kalau kita tidak berpegang teguh pada itu, maka rusaklah kita. Itu berpegang teguh kepada Allah sebagaimana disampaikan oleh Prof. Mustari tadi. Saya kira itu yang terpenting sekali, bahwa kita pasti diuji dengan berbagai keadaan. Oleh karena itu, apapun prinsipnya, wasayyana lahu fi qulubikum. Jadi selalu kita berfokus bahwa Allah menitipkan iman ini, maka kita menjaga iman ini. Makanya saya tertarik sekali bahwa Allah ini ya Rabbana fangallahu ta'ala itu terlalu besar. Jangan pernah membayangkan bahwa betapa besar rahmatnya Allah ini. Makanya dia nawadingi petupak dan nuar pemasena fangallahu ta'ala. La taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyallazina. Jadi sampaikan kepada mereka walaupun dia melampaui batas sekalipun, sampaikan bahwa la taqnatu min rahmatillah. Kita selalu terus-menerus berjuang meraih rahmatnya Allah. Payaro tama kalau pun apa masena pun Allah Ta'ala si kanukum ye tuona lino. Ini dunia ini kecil sekali dibandingkan janji rahmat Allah untuk kita semua kalau kita senantiasa berjuang di jalan Allah. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua berjuang dalam kontes diri masing-masing, terutama dalam kontes mendidik anak-anak kita supaya insya Allah jauh lebih baik. Apapun keadaannya, sekarang ini banyak ujian. Itulah menjadi istilahnya waktu sekarang kita ini diuji berbagai keadaan. Beda masa, beda waktu, ya betul. Hari ini kita diuji dengan berbagai macam informasi, termasuk adanya informasi yang menyesatkan. Untuk itulah kita memperkokoh. Artinya dengan diskusi pada hari ini paling tidak menguatkan, mengembalikan kembali kepada kita semua untuk terus berjuang. Kita jangan pernah putus asa untuk terus bersemangat memperjuangkan apa yang kita miliki. Paling tidak
dari diri kita sendiri dan keluarga kita. Saya kira sementara itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir ke nah, boleh satu. Iya, silakan. Satu kasih mic. Singkat padat jelas. Oh ya, ada ketua harian juga mau terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ini sangat menarik. Jadi ini ada dua materi yang tadi bicara tentang sejarah. Akar sejarah yang satu tadi akar pendidikan. Nah, ini tadi kita udah bicara 1 jam, hampir 1 jam ngobrol tentang pahlawan dan tadi pendidikan. Pertanyaannya, kemudian usulannya ini langsung konkret. Ini kan tinggal kita udah tahu apa kebutuhan kita dan udah tahu gimana solusinya. Ini kan udah jelas bahwa Al-Quran dasarnya, kemudian kita udah ada contoh banyak pahlawan, bahkan tadi 6 abad, ya perlawanan banyak sekali pahlawan-pahlawan dari generasi Islam, berkembangnya pendidikan. Nah sekarang tinggal bagaimana mengkonversi itu tadi, sejarah-sejarah tadi itu, agar masuk ke pendidikan anak-anak kita. Nah kami biasa sering pergi ke luar negeri, seperti Universal Studio, kemudian di beberapa tempat wahana-wahana. Itu di sana itu anak-anak sangat menikmati itu experience itu. Cuma yang ditampilkan itu adalah tokoh-tokoh fiktif. Nah, kami bermimpi, bahkan sempat kita bahas kemarin di 20 Kamir Masjid difasilitasi oleh Kelsra di Malino, sempat ada ide. Ini Al Markas ini punya lahan yang luas. Kami bermimpi bagaimana tuh saat ini Al Markas punya wahana yang bisa dinikmati oleh anak-anak kita, yang menampilkan itu pahlawan-pahlawan, ya kita kenal lihat pahlawan-pahlawan Islam, mungkin pahlawan Indonesia juga, sehingga nanti kita anak-anak itu keluarga, bawa orang tua, bawa anaknya di Al Markas ini bisa menikmati itu, mengenal pahlawan-pahlawan tadi itu. Bagaimana bisa mereka mengenal tentang Al-Kahfi. Kalau disuruh mengaji, menghafal, ya mungkin mereka akan boring gitu. Tapi kalau bisa ditampilkan bagaimana yang menarik itu tentang Al-Kahfi, bagaimana menarik tentang tadi perjuangan tadi Ibrahim itu digambarkan dalam bentuk apakah kisah atau bahkan itu adalah experience seperti di wahana yang ada di luar negeri itu, nah ini akan menjadi sebuah modal. Nah kalau tadi yang tadi sampaikan tadi pemateri kedua kan menarik kearifan lokal itu, tapi bagaimana cara menanamkan anak itu? Apakah mereka masih mau mendengar tadi kata-kata seperti itu? Nah kita ini harus dikonversi dalam bentuk edukatif, baik itu mungkin kartun atau mungkin tadi permainan-permainan, sehingga kita bisa mengkonversi tadi itu nilai-nilai perjuangan kepada anak-anak kita. Itu yang konkretnya kami mimpi ini semoga bisa terwujud. Saya yakin ini yang Markas ini banyak pemodal, banyak investor yang bisa wujudkan ini. Ya, demikian. sudah didengar oleh investor Al Markas. Ada ketua harian, ada sekjen sini. Ya sudah langsung dengar. Ketua harian silakan bawakan mic ketua harian. Sudah dicatat ke Arman itu, insya Allah. Ada wahana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak moderator, Bapak narasumber, Pak Prof. Kiai Haji Mustari Busra, Bapak Dr. Muhammad Akil. Mohon tanggapan. Menarik tadi dari penanya atau pembicara sebelum saya. Saya mencatat ada 3 hal. Yang pertama ini soal politik yang berkeadilan. Jadi ketika tadi penanya menggarisbawahi tentang politik kita yang sampai kapan kalau masih seperti ini, maka presiden ini akan terus dari satu kawasan. Ini menyiratkan dibutuhkan pahlawan politik berkeadilan ini. Yang kedua soal kegelisahan dari penanya yang lainnya, anak-anak itu bukannya cepat melek membaca, tetapi malah sudah sampai
kelas 2, 3 SD belum membaca. Ini juga menyiratkan kebutuhan kita terhadap pahlawan literasi pendidikan. Dibayangkan oleh penanya itu bahwa sistem yang ada ini kelihatannya bukannya kemampuan anak-anak membaca, tapi mungkin kemampuan-kemampuan yang lain. Demikian juga dari Prof. Asikin soal berita-berita yang begitu liar beredar, ini membutuhkan satu regulasi atau koordinasi bidang digital. Jadi dibutuhkan pahlawan di bidang digital. Nah, dalam pandangan kami, kelihatannya pemerintahan baru ini secara konseptual memiliki potensi untuk memfasilitasi lah. Atau aspirasi ini kelihatannya diadres. Misalnya kalau soal politik itu kita lihat ada akomodasi-akomodasi yang lumayan lah di postur kabinet, yakni dari berbagai kawasan masuk di dalam postur kabinetnya. Ini mungkin juga satu respon yang cukup baik. Tapi apakah Pak Prof. Mustri Bosra, apakah politik akomodasi ini cukup untuk ya menjawab kegelisahan tadi itu bahwa presiden tidak akan pernah ada dari luar Jawa. Kemudian juga sekarang pendidikan oleh pemerintahan sekarang diurus oleh sekurang-kurangnya 4 menteri ya Kak ya. Kan Pak Mustari Bosra, Menteri Pendidikan Tinggi, Menteri Dikdasmen, Menteri Kebudayaan, Menteri Agama, ditambah dengan Badan Makanan Gratis Gizi. Saya kira ini semua berorientasi kepada pendidikan. Tapi bagaimana ke depannya ini? Apakah ini cukup untuk menjawab kegelisahan dari Ustaz Ibnu tadi itu? Anak-anak kita akan cukup berpotensi untuk menjadi orang yang cerdas. Nah, yang ketiga soal digital. Kita sudah memiliki Kementerian Kominfo Digital. Tetapi belum 1 minggu dia bekerja, sudah ada tersangka di kementerian itu tersendiri, yaitu pejabat ya, jadi ditersangkakannya beberapa pejabat di kantor Digi itu ini bisa menyiratkan bahwa ini ada perlawanan dari pemerintah sekaligus untuk menciptakan pahlawan-pahlawan bahwa mereka ada pemberantasan terhadap judi online begitu. Tadi Pak Prof. Asikin juga punya gelisahan seperti itu. Nah, bagaimana pandangan dari Kakanda Profesor Dr. Ki Haji Mustari Bosra yang datang jauh-jauh dari Goa bersama Nyai Suri Ibunda beserta rombongan dan juga kawan saya Bapak Dr. Akil Mursi. Jadi ini ada pahlawan-pahlawan yang sedang didesain. Tapi apakah nanti akan betul-betul muncul pahlawan-pahlawan seperti itu? Demikian Pak Moderator. Ya, Terima kasih. terakhir ya, supaya adil. Singkat Pak ya, mumpung kita dapat matahari tersembunyi ini, jadi enak ya. Aduh, mati. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Singkat saja to the point, mungkin aktual, viral yang kita saksikan di media sosial, kerisauan yang muncul dari wacana mempersoalkan keluarga Nabi. Nah, ini perlu ada sedikit pandangan atau pendapat dari 2 pakar yang Habib Habaib. iya, bagaimana bangsa dan umat ini bisa menyadari jangan sampai kita bisa terpecah sementara anak-anak muda kita 28 Oktober satu bangsa, satu tanah air, kita satu akidah tapi masih mempersoalkan yang kecil-kecil begitu. Ini saya kira perlu diluruskan segera. Bagaimana pendapat Bapak dan adakah usulan untuk mengklarifikasi baik dalam tingkat lokal ataukah melalui majelis ulama? Hanya ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung Prof si jawab ini.
Ya, sebelum saya menjawab, eh, saya perkenalkan diri juga bahwa saya sebenarnya ini orang UNM juga. Jangan sampai selama ini karena saya Ustaz disangka dari IAIN. Ya, betul saya lama mengajar di UIN dari tahun 2004 di pasca sarjana waktu itu, karena belum banyak tenaga pengajar di bidang sejarah peradaban Islam, maka saya bersama-sama dengan Pak Saleh Putuhena, Pak Rahim Yunus, dan Pak Mas Sewang, pembina sejarah kebudayaan Islam, kemudian berubah menjadi sejarah peradaban Islam. Tapi saya ini guru besar ilmu sejarah di Prodi Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. eh, dalam Al-Quran banyak sekali tokoh-tokoh yang diceritakan oleh Al-Quran. Ya, saya kira saya sangat setuju dengan penanya tadi. Kalau kita wujudkan, divisualisasikan misalnya dalam bentuk film-film singkat, dalam gambar-gambar, demikian pula pahlawan-pahlawan pejuang di negeri kita ini, ya saya kira sangat sangat bagus, ide yang sangat bagus itu. Tapi itulah, memang memerlukan investor, karena biaya untuk membuat wahana-wahana seperti itu saya kira memerlukan biaya yang besar. Tapi mudah-mudahan ke depan ini karena saya baca di koran 2 hari yang lalu bahwa untuk tahun ini anggaran untuk pendidikan itu tertinggi dalam maju yang sejak dari tahun 1970-an, 80-an sudah konsisten memberikan anggaran yang besar pada bidang pendidikan. Yang kedua, saya juga sangat setuju kalau nilai-nilai atau spirit perjuangan para pahlawan kita ini kita beri pemaknaan baru. Kita perlu ada pahlawan dalam bidang pendidikan, selama ini dikenal pahlawan tanpa jasa. Kita perlu pahlawan dalam bidang politik untuk memperjuangkan apa yang kita anggap benar, apa yang kita anggap adil. Perlu ada perjuangan di bidang ekonomi yang kalau secara proporsional, mestinya kalau 100 orang terkaya di Indonesia, itu paling tidak 85 orang Muslim, hanya 15 orang yang non-Muslim. Tapi kelihatannya terbalik. 100 orang, 10 orang terkaya, hanya satu Muslim, 9 non-Muslim. Padahal kalau kita baca Al-Quran, kita lihat hadis-hadis, kita lihat pribadi Nabi sendiri, umat Islam ini justru didorong untuk maju dalam bidang ekonomi. Dicontohkan oleh Nabi, langsung dipraktekkan oleh sahabat-sahabatnya Nabi, diantaranya ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, yang mereka-mereka ini adalah para wira swastawan, para saudagar, para pedagang yang saya kira semangatnya perlu diwariskan kepada para generasi muda kita. Ya, para pendiri-pendiri organisasi, para pejuang-pejuang itu pada umumnya orang-orang kaya. Jadi orang-orang pedagang yang kemudian mendirikan organisasi. Organisasi keagamaan saya kira seperti itu, Muhammadiyah, NU, orang-orang yang mandiri. Al-Khairat di Sulawesi Tengah itu, Al-Jufri itu pedagang
pedagang sambil berdagang, menjajakan barang-barang dagangannya sambil berdakwah, pada akhirnya membuat suatu organisasi. Ya, jadi kita memang sangat membutuhkan ada pahlawan, pahlawan di semua sektor kehidupan yang intinya itu tadi, berjuang secara sungguh-sungguh, dalam bahasa Arab disebut jahadah, jihad, berjuang secara sungguh-sungguh, kemudian pantang menyerah, kemudian itu tidak mampan diiming-iming dengan apapun juga, karena prinsipnya memang menginginkan mati syahid. Karena dalam Islam itu pahlawan itu adalah syuhada. Jadi saya kira ada tidak akan surut memperjuangkan cita-citanya itu, meskipun nyawa taruhannya. Kemudian terakhir saya kira kita umat Islam ini, ya pengalaman sejarah, sudah seringkali ada pihak-pihak luar yang memang tidak menginginkan kita bersatu. Sehingga perbedaan-perbedaan yang sesungguhnya dimungkinkan, dianjurkan, sangat ditoleransi dalam Islam, seringkali dihidup-hidupkan, ditiup-tiup, dikompor-kompori, supaya meruncing dan akhirnya kita terjadi konflik. Padahal prinsip kita sepanjang akidah kita masih satu, tauhid kita la ilaha illallah, rukun iman kita tetap 6, rukun Islam kita 5. Ya, perbedaan-perbedaan yang sering saya gambarkan itu seperti pohon kayu, kalau cuma di dahan-dahan, cabang-cabang, ranting-ranting kecil, biarlah berbeda. Sama ketika kita membangun rumah, intinya itu sudah ada dindingnya, sudah ada atapnya, gordengnya mau warna apa, mau warna silahkanlah kita berbeda. Dan inilah yang perbedaan-perbedaan yang tidak menimbulkan firqa-firqa dan permusuhan, perpecahan, inilah yang disebut sebagai rahmah, bagian dari rahmah. Jadi Majelis Ulama saya kira kita semua harus bertanggung jawab untuk selalu menjaga umat ini agar tetap bersatu dalam perbedaan, termasuk dengan umat lain. Saya kira inti dari perjuangan Sumpah Pemuda juga itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi peserta kongres yang menyatakan satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air itu dari seluruh penjuru Indonesia, kemudian dari berbagai penganut agama. Jadi bahkan pada waktu itu orang Tionghoa diwakili, saya lupa siapa namanya, itu bersatu. Islam misalnya ada konsep ukhuwah Islamiyah, ada konsep ukhuwah Wataniyah, bahkan ada konsep ukhuwah Basyariyah. Kita sama-sama manusia, oleh agama kita disuruh memberikan pertolongan, bantuan tanpa melihat agamanya, kebangsaannya, dan sebagainya. Saya kira demikian Pak. Oke, moderator. Ada Pak. Ya, terima kasih moderator. Terakhir, menanggapi tentang bagaimana menghidupkan kembali semangat kepahlawanan. Saya terutama kemarin waktu saya membawakan mata kuliah filsafat ilmu di strata 1 dan strata 2, itu waktu saya tanya misalnya soal kepahlawanan itu, saya bagaimana dia misalnya mengenal Ki Hajar Dewantara. Tetapi begitu saya bertanya, siapa itu Hertasni? Dia enggak ngerti itu anak-anak kita itu. Siapa itu Andi Tondro? Dia enggak tahu itu. Siapa itu Abdullah Desirwa? Mereka enggak ngerti siapa itu Abdullah Desirwa. Nah, ini saya kira ini perlu kita gali. Siapa itu Pangeran Petarani? Siapa itu ini? Karena anak-anak sering melintas di jalan Petarani tapi tidak tahu siapa itu Petarani sebenarnya.
Padahal tiap hari kita melintas di situ dan uniknya ini mahasiswa tidak paham itu. Bahwa Petarani itu ini, siapa ini, anaknya siapa, bapaknya siapa, kan gitu. Hertasning itu ternyata ini, Arupala itu siapa. Mereka selalu tiap hari, kau tinggal di mana, nak? Saya tinggal di Hertasning. Saya tanya, siapa itu Hertasning? Dia bilang, "Oh, nggak tahu siapa itu Hertasning, Pak. Bukan sepupu saya juga itu, Pak." Artinya apa? Ini perlu kembali diolah semua yang lokal-lokal kita ini, diajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka mengetahui pahlawan-pahlawan lokalnya, kan gitu. Di Yogyakarta itu ada satu filosofi kepemimpinan yang saya pelajari dan itu waktu saya kuliah S3, saya pernah diskusi dengan teman-teman di Yogyakarta. Mereka kan gubernurnya namanya Hamengkubuwono, kan gitu. Jadi rajanya itu kemudian wakilnya namanya Paku Alam. Jadi dalam kaidah kita itu Hamengkubuwono, kalau di Bone itu ada namanya Mangkau. Mangkau Ribone itu kan itu jadi raja itu. Jadi saya kemudian berdiskusi bercanda bahwa artinya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang memangku rakyatnya. Ya kan memangku itu artinya kan buana itu alam. Jadi ada satu ini mungkin ini bukan kaidah hadis itu. Lamma halakallahu ta'ala al-ard, waktu Allah menciptakan ini alam semesta bumi ini pastakarat bergerak itu alam tendre kedo-kedo ini. Jadi wa khalaqal jibal, lalu Allah menciptakan jibal, menciptakan gunung, fataharrakat, itu langsung diam itu. Fastajabal malaikat, hidup malaikat ini. Malaikat, ya Allah, engkau menciptakan sesuatu yang dahsyat namanya jibal. Dari Paku Alam itu, jadi kalau ada pemimpin, kenapa sering mengamuk rakyatnya? Karena tidak memangku dengan baik. Dia tidak menjadi Paku Alam, dia nanti jadi Sapolino yang tidak menjadi Paku Alam. Jadi pemimpin yang baik itu harus menjadi pagar. Itu kan makanya Polda itu memakai filosofi apa itu Pallawalipu. Itu Polda punya itu. Dia pakai sampai hari ini. Tidak tahu saya bagaimana sejarahnya Polda sehingga menggunakan kaidah Pallawalipu, artinya Pallawa penjaga kampung. Ya kan Pallawalipu artinya dia menjaga kampung ini supaya aman, tentram, damai dan sebagainya. Tapi dia menggunakan kaidah filosofi Pallawalipu itu. Dan itu saya kira bagus itu. Karena kenapa? Menghidupkan satu suasana kearifan lokal. Nah ini perlu diajarkan ke anak-anak kita. Etos-etos kepahlawanan. Supaya jangan cuma di Yogyakarta mereka belajar. Tapi kita juga punya filosofi kepemimpinan yang sangat mendalam. Hanya saja tidak dicoba diangkat kembali dalam berbagai perspektif. Saya kira ini penting sekali. Dan mudah-mudahan ngobras ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Supaya mulai hari ini kita coba kan dari masjid, minal masjid ilal masjid. Jadi itu kan itu apa itu? Perjalanan Rasulullah itu minal masjid ilal masjid. Dari masjid al-markas ini insya Allah membangkitkan semangat kita semua. Mudah-mudahan insya Allah betul-betul kita memperbaiki itu. Jadi ini kan filosofi Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu berjalan di waktu malam. Kita tidak perlu terlalu berkuar-kuar, seakan-akan kita berjalan di malam hari. Tidak ada yang lihat kita, tapi kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan, kan gitu. Jadi mengandung berbagai makna filosofi, sekalipun belum tentu benar. Karena bukan pakar saya menjelaskan itu, tetapi saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa bahwa kenapa Rasulullah diperjalankan malam hari, supaya memberikan satu kesan prinsip bahwa kebaikan yang kita lakukan itu tidak perlu orang lain harus mempersaksikan. Tetapi bagaimana di dalam waktu-waktu gelap, waktu-waktu yang banyak orang tidur, kita berusaha melakukan kebaikan. Mudah-mudahan insya Allah semangat ngobras ini akan menjadi inspirasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kesimpulan Kak Fahir? Ada kesimpulan? Kasih mic Kak Fahir. Sekaligus ditutup langsung dan disimpulkan. Ya bukan kesimpulan Prof. Ini catatan kecil saja. Saya kira pikiran dua narasumber kita susah untuk disimpulkan begitu ya. Tapi catatan saya yang pertama adalah bahwa deklarator Sumpah Pemuda ini memang adalah orang-orang yang visioner. Sugondo Puspito sebagai ketua ketika itu, Muhammad Yamin sebagai sekretarisnya, itu memang adalah orang-orang yang sebetulnya merespon takdir kebangsaan yang ditujukan kepada bangsa Indonesia. Bahwa Indonesia ditakdirkan terdiri dari ribuan pulau, terpisah-pisah antara satu pulau dengan pulau yang lain. Kemudian juga Indonesia ditakdirkan ada bangsa Aceh, ada bangsa Kalimantan, ada bangsa Sulawesi,
dan pemuda kita ini mengatakan perlu disatukan. Sebab kalau ini dibiarkan, maka itu akan menjadi potensi konflik, kira-kira begitu. Begitu juga dengan bahasa. Selo Sumarjan, ahlinya peneliti sosiolog, itu di Papua saja dia meneliti menemukan ada 300 lebih bahasa. Kita bisa bayangkan kalau tidak ada bahasa persatuan, bagaimana membangun komunikasi itu. Saya pikir ini adalah bahwa pemuda di tahun 28 itu adalah orang-orang visioner, dan oleh karena itu spiritnya, semangatnya harus dijaga. Pertanyaannya, bagaimana bisa menjaga spirit itu? Saya kira tadi narasumber kita sudah menyampaikan. Yang pertama memang adalah bahwa NKRI sebagai harga mati itu harus dirawat. Bagaimana cara merawatnya? Saya pikir minimal ada dua pendekatan. Yang pertama, kita harus mengawal negara ini dalam arti pemerintah, agar supaya menerapkan pemerintahan dengan prinsip-prinsip keadilan. Contoh kecil, bagaimana wilayah barat, wilayah timur tidak terjadi jarak yang begitu meluas, yang pada gilirannya bisa menimbulkan kecemburuan. Prinsip keadilan penting untuk kita kawal agar supaya negara konsisten, apalagi ini kan pemerintahan baru. Itu satu. Lalu yang kedua berikutnya adalah juga bahwa kita ini terdiri daripada berbagai suku bangsa. Maka tadi narasumber juga sudah mengingatkan bahwa cara merawatnya adalah membangun toleransi. Hanya saja dalam konteks demokrasi, toleransi itu juga harus diperhatikan namanya daya kritis. Ada prinsip, orang yang terlalu toleran katanya biasanya tidak kritis. Orang yang terlalu kritis biasanya tidak toleran. Kalau begitu, muatan toleransi dengan daya kritis perlu diseimbangkan. Tidak boleh ada yang tertinggal di antara keduanya. Sebab apalah arti toleransi kalau pada gilirannya daya kritis kita menjadi tinggi. Nah, itu catatan berikutnya yang perlu dirawat. Dan dengan demikian, siapapun yang berperan aktif untuk merawat dua hal itu tadi, menurut kita itulah lawan yang sejati. Makna perlawanan memang harus bergeser, bukan lagi mengusir sesama manusia, tapi bagaimana menjaga kemiskinan tidak melebar, yang sekarang ini sudah mencapai 9% atau setara dengan 25 juta lebih. Kali pertama Indonesia mengalami hal kemiskinan yang paling parah. Siapapun yang terlibat di sini untuk memastikan kemiskinan bisa dikurangi, ketidakadilan bisa diperbaiki, toleransi bisa dibangun dengan bagus, maka saya pikir itulah yang kita maksudkan tadi, lawan sejati Republik Indonesia. Saya kira begitu moderator catatannya. Luar biasa. Saya kira itu ya sebagai penutup dari ngobras kita pagi hari ini atas nama pengurus Masjid Al-Markas Yayasan menyampaikan terima kasih kepada kedua narasumber kita hari ini dan kita semua ya. Dan ya tentunya semoga ini menjadi amal jariah untuk kita di dalam menapaki hari-hari kita ke depan. Saya kira demikian, kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.